Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Kevin Gunawan dengan NIM 2019-31109. Sini saya bersama dengan teman saya. Silakan, Bang. Ya, izin memperkenalkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zio Maulana Arifin dengan NIM 2019-31125. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerjasama kami, yaitu proposal penelitian dengan mengambil judul Sistem Penjaga Kelembaban Tanah Stadion Gelora Bung Karno. Sini di daftar isi bisa dilihat terlebih dahulu, ada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan manfaat, landasan teori, pengertian sensor ML8511 dan sensor kelembaban tanah. Lalu ada cara kerja sistem kelembaban tanah Stadion Gelora Bung Karno. Ada waktu dan tempat penelitian, analisis data, alur kerja, dan alur kerja sistem. Ini ada abstrak, bisa dibaca oleh Bang Zio. Ya, di sini kita mengambil judul Sistem Penjaga Kelembapan Tanah Stadion Gelora Bung Karno oleh Sofyan Kevin Gunawan dan Muhammad Zio Maulana Arifin. Di sini Indonesia memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Panas berkepanjangan pada musim kemarau menyebabkan tanaman layu bahkan mati, sehingga lapangan bola menjadi tidak layak digunakan karena rumput yang layu dan tanah yang kering. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, muncullah ide untuk menciptakan penjaga kelembapan tanah dengan cara penyiraman secara otomatis dan berkala, karena dianggap efisien untuk mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah rumput tidak mati. Sistem tersebut menggunakan sensor ML8511 dan sensor kelembapan tanah. Ketika sistem menerima data dari dua sensor tersebut dan menunjukkan tingkatan tertentu, maka sistem akan menjalankan perintah untuk menyalakan sprinkler, sehingga kondisi tanah dan tanaman tetap terjaga kesuburannya. Sistem juga akan menyimpan data kelembapan tanah dan intensitas sinar UV agar sistem dapat berkembang dengan sendirinya. Kata kuncinya sensor ML8511, sensor kelembapan tanah. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bang Sofyan Kevin. Baik. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan kesuburan tanah di Indonesia berubah drastis. Hal ini memberikan dampak negatif bagi perawatan Stadion Sepak Bola Gelora Bung Karno. Karena kondisi tanah yang kering dan pecah-pecah membuat rumputan di lapangan tersebut menjadi layu dan bahkan mati. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan sistem penyiraman tanaman otomatis yang akan memantau kondisi kelembaban tanah. Sistem ini terhubung dengan internet dan tersambung dengan server, sehingga pemantauan kelembaban tanah dapat dilakukan dengan mudah dan efisien melalui server tersebut. Pada server tersebut juga terdapat fitur untuk menggunakan penyiraman secara manual, sehingga ketika algoritma sistem tersebut sedang tidak berfungsi dengan baik, maka penyiraman dapat dilakukan secara manual hanya dengan mengetuk perintah pada server tersebut. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka muncul sistem penjaga kelembapan tanah Stadion Gelora Bung Karno. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu pengelola Stadion Gelora Bung Karno untuk dapat melakukan perawatan lapangan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat mengurangi permasalahan tanaman mati dan tanah kering. B. Rumusan masalah. Apa itu sensor ML8511 dan sensor kelembaban tanah? Bagaimana cara kerja sistem penjaga kelembaban tanah Stadion Gelora Bung Karno? Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan kepada pengurus Stadion Gelora Bung Karno untuk melakukan perawatan lapangan secara efisien dan praktis. Lalu ada manfaat. Sistem penjaga kelembaban tanah Stadion Gelora Bung Karno sangat bermanfaat karena pengurus stadion tersebut dapat menerima informasi mengenai kelembaban tanah terbaru dan dapat melakukan perawatan lapangan secara efisien dan praktis. Bab 2, tinjauan pustaka, bisa dilanjutkan oleh Bang Zio Maulana. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, pengertian sensor ML8511 dan sensor kelembapan tanah. Sensor ML8511 adalah modul sensor cahaya ultraviolet analog yang sangat mudah digunakan. Sensor ini menghasilkan tenaga analog
0 sampai 3,3 V sebanding dengan jumlah cahaya UV yang diterima. Ini berguna untuk device yang mengukur dan mengingatkan bahaya matahari UV atau mendeteksi indeks UV atau mendeteksi indeks UV berkaitan dengan kondisi cuaca. Sensor ini mendeteksi cahaya 280 sampai 390 nm. Rentang spektrum ini termasuk spektrum UVB dan sebagian UVA. Sensor kelembapan tanah atau soil tester adalah alat ukur untuk kondisi tanah, meliputi pH, kelemahan, suhu, dan cahaya pada tanah, sehingga dapat membantu untuk melakukan pemantauan kondisi tanah tersebut. Yang kedua, cara kerja sistem penjaga kelembapan tanah Stadion Gelora Bung Karno. Sensor ML8511 gunanya untuk memantau paparan sinar UV cahaya matahari, dan sensor kelembapan tanah atau soil tester terhubung ke server melalui koneksi internet. Sensor akan mengirim data dari masing-masing sensor ke server. Server yang sudah diberi algoritma pemikiran akan langsung mengeksekusi data yang masuk dan membaginya menjadi beberapa kategori, yaitu tanah normal dan tanah kering. Ketika data sinar UV dan kelembapan tanah yang telah dieksekusi masuk ke dalam kategori tanah lembab, maka server tidak akan memberi perintah kepada automatic launch sprinkler untuk melakukan penyiraman. Namun, ketika data sinar UV dan kelembapan tanah tersebut memiliki kategori tanah kering, maka server akan langsung memberi perintah kepada automatic launch sprinkler untuk melakukan penyiraman. Dan ketika kondisi tanah mencapai titik normal, maka server akan memberi perintah kepada automatic launch sprinkler untuk memberhentikan penyiraman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Sofyan. Baik, untuk bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Metode penelitian dilakukan studi literatur dan eksperimen praktik. Penelitian berfokus kepada kelembaban tanah dan intensitas sinar UV yang diterima oleh sensor, dan pengiriman data kepada server. Seberapa cepat server dapat mengolah data dan mengeksekusi perintah untuk melakukan penyiraman, serta seberapa baik server dapat mengembangkan pemikiran tersebut dalam pengolahan data. B. Analisis data. Hasil perancangan penjaga kelembaban tanah menggunakan sensor ML8511 dan ML8511 dan sensor kelembaban tanah soil moisture. Server ini menerapkan ilmu machine learning sebagai sistem pintar yang terus berkembang dari banyaknya data yang diterima dan menerapkan ilmu data mining, di mana server nantinya dapat mengolah data yang telah diterima dan menggunakan data tersebut. Pada awalnya, rumus atau pemikiran yang dimasukkan ke dalam server ada dua indikator, yaitu tanah normal dan tanah kering. Indikator tanah normal berarti ketika server menerima data dari sensor ML8511 berupa intensitas cahaya UV sebesar 280 sampai 325 nanometer, dan sensor kelembaban tanah berupa kesuburan tanah pada tingkatan 4 sampai 7 pada skala dry, moist, wet. Indikator tanah kering berarti ketika server menerima data dari sensor ML8511 berupa intensitas cahaya UV sebesar 315 sampai 400 nm, dan sensor kelembaban tanah berupa kesuburan tanah pada tingkatan 0 sampai 3 pada skala dry, moist, dan wet. Lalu ada alur kerja sistem. Pada alur kerja sistem ini, sensor kelembaban tanah, soil moisture, akan menerima informasi mengenai kesuburan tanah, dan sensor ML8511 akan menangkap intensitas sinar UV dari matahari. Kemudian ketika kedua sensor tersebut akan menyalurkan data yang telah diterima menuju server. Setelah server menerima data dari kedua sensor tersebut, maka server akan mengolah data yang telah diterima terlebih dahulu sebelum menjalankan perintah berikutnya. Server akan menentukan indikator tanah dari data yang telah diolah. Ketika data tergolong indikator tanah normal, maka server tidak akan memberikan perintah kepada automatic launch sprinkler untuk melakukan penyiraman.
Apabila indikator tanah tergolong kering, maka server akan memberikan perintah kepada automatic launch sprinkler untuk melakukan penyiraman, dan ketika kondisi tanah mencapai titik normal, maka server akan memberikan perintah lagi kepada automatic launch sprinkler untuk memberhentikan penyiraman tersebut. Lalu ada bab terakhir, bab kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Zio. Ya, bab terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan koneksi server dengan kedua sensor, memungkinkan data kelembapan tanah dan sinar UV terpantau secara real-time atau secara terus-menerus gitu. Yang kedua, berdasarkan koneksi server dengan automatic launch sprinkler dapat memberikan pengurus stadion kemudahan untuk melakukan perawatan lapangan. Yang ketiga, berdasarkan machine learning dan data mining server tersebut memungkinkan perubahan standar untuk indikator yang ada berdasarkan banyaknya data yang disimpan dan pengalaman dari sistem tersebut. Selanjutnya ada daftar pustaka, bisa dilihat sendiri. Baik, di sini di daftar pustaka kita mengambil beberapa literatur ya, yaitu Radiation Detection System Ultraviolet and Carbon Monoxide in Air Arduino Base oleh Gunandi Haryanto, Vektor Anggit Pratomo. Lalu ada UV Radiation Detector oleh Hasbi Asidik dan Faiz Ridho Syahputra serta Erik Yudhistira. Berikutnya ada perancangan dan pengujian sistem pengukuran sinar UV dari intensitas matahari oleh Yuli Imelda Pio, Maderai Suci Santi, dan Andrea Setiawan. Yang terakhir ada alat sensor soil tester atau soil moisture oleh Rifki Lolo. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.